Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Animas, mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika dari Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal dengan NIM 242930818. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat fundamental dalam dunia teknologi, yaitu evolusi interaksi manusia dan komputer atau IMK. Sebelum masuk ke sejarahnya, mungkin kita bertanya, kenapa sih kita harus belajar IMK? Alasannya ada dua. Pertama, efisiensi sistem. Software canggih tidak akan berguna jika penggunanya bingung. Yang kedua adalah untuk memotong learning curve atau kurva belajar. Desain yang baik membuat siapa saja bisa langsung paham menggunakan aplikasi tanpa harus membaca buku manual yang tebal. Mari kita kembali ke tahun 1950-an. Bayangkan sebuah komputer sebesar lemari, tapi tidak punya layar sama sekali. Inilah era batch processing. Interaksinya dilakukan secara fisik. Manusia membuat lubang-lubang pada kertas yang disebut punch card untuk memberikan perintah. Prosesnya sangat lambat. Kalau salah satu lubang saja, kita harus mengulang antrean dari awal hingga besok harinya. Maju ke tahun 1970-an, akhirnya komputer punya monitor dan keyboard. Inilah era CLI atau Command Line Interface. Komputer sudah bisa merespons secara real time, tapi masalahnya tampilan hanya teks hitam dan hijau. Antar muka ini sangat melelahkan karena kita dipaksa menghafal ratusan kode dan sintaks yang kaku hanya untuk membuat sebuah file atau membuka sebuah file. Nah, tahun 1980-an adalah titik balik sejarah terbesar. Lahirlah GUI atau antarmuka grafis. Di era ini muncul konsep WINP atau Windows Icons, Menus, dan Pointer. Layar komputer disulap menjadi analogi sebuah meja kerja atau desktop. Kita tidak perlu lagi mengetik kode, cukup klik, seret, dan lepas menggunakan mouse. Inilah saat di mana seorang awam akhirnya bisa mulai menggunakan komputer. Masuk ke era 900 alias 90-an, internet mulai meledak. IMK tidak lagi cuman soal software di PC, tapi navigasi informasi global. Disinilah konsep hyperlink lahir. Hanya dengan satu klik pada teks biru, kita bisa melompat ke server di belahan dunia lain. Fokus utama desain di era ini adalah bagaimana menyusun informasi di halaman web agar mudah ditemukan. Lompat ke era 2000-an, mouse dan keyboard fisik mulai ditinggalkan. Kita masuk ke era mobile dan layar sentuh. Kita menyentuh data secara langsung di balik layar kaca. Gestur alami jari manusia dibawa ke dunia digital seperti gerakan pinch atau zoom, swipe, dan tap antarmuka menjadi jauh lebih intim dan selalu ada di dalam saku kita. Sekarang ke depannya kita memasuki era Natural User Interface dan AI. Komputer tidak lagi diam menunggu diklik dengan kacamata VR. Ruang fisik kita menjadi kanvas digital. Dan berkat AI generatif, kita bisa memerintah mesin hanya dengan suara dan bahasa obrolan sehari-hari. Dulu manusia yang harus belajar bahasa mesin, sekarang mesinlah yang belajar memahami bahasa manusia. Untuk teknologi terbaik adalah teknologi yang bisa terlihat transparan, membiarkan pengguna fokus pada tujuannya, bukan pada alatnya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.